polusi ini bisa lebih parah dari pandemi loh. Gue aja sekarang keluar udah ngerasa ngap banget ya kan. Kayak aduh napas saya udah gak enak. Ini sih bisa lebih parah beneran daripada pandemi. Halo Bor, kembali lagi di Riba, review berita bareng gue Syali Riba. Lama banget ya Bor, gua gak jumpa lo semua nih. Tapi sekalinya balik, kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Beberapa waktu terakhir polusi yang terjadi di sekitar kita sangat membahayakan banget. Gak cuma Jabodetabek ya, udah sampai daerah luar juga lah, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Bahkan data terakhir tuh yang layak dihirup hanya Bali. Wah, aku bayang sih setelah pandemi sekarang ada polusi. Oh, batu. Oh, ayah juga. Oh my god. Tapi di balik terjadinya polusi ini banyak hal-hal pro kontra yang berseliweran nih di sekitar kita. Ya mungkin satu yang jelas seperti biasa, orang-orang kita pasti menyalahkan dulu nih. Lu lah punya mobil ini, lu yang sini lah, pabriknya yang salah, ini yang salah. Yang kita tahu, kita saling menyalahkan dulu. Pertama yang jelas, dan kedua setelah itu nggak tahu nih tapi apa solusinya. Sebagai langkah konkret untuk mengurangi polusi, pemerintah ya mungkin dimulai dari Jakarta dulu kali ya. Pemprov DKI ini salah satunya mengusulkan, dan sekarang sih sepertinya udah dijalankan ya, yaitu dimana ASN mereka ini WFH demi untuk mengurangi tingkat polusi yang ada di Jakarta. Ya gue sih cukup mengapresiasi langkah ini. Cuman masalahnya 50%-nya lagi ini mereka naik kendaraan pribadi atau umum. Seharusnya ya kalau menurut gue dari Pemprov ini harus ngasih imbauan lagi untuk mereka nih yang separuhnya bekerja ke kantor untuk menaiki kendaraan pribadi. Jadi tingkat polusinya bisa makin ketekan. Dan selanjutnya ada juga nih kebijakan yang baru. Ini sih cukup memicu pro kontra, di mana ada kebijakan namanya tilang uji emisi. Ya kita tahu kan, yang namanya ditilang, kalau kita melanggar ditilang, sidang, bayar, seperti itulah. Tapi di sidang uji emisi ini bedanya, kita dites dulu nih. Kalau kendaraan kita masih memenuhi standar untuk jalan, bebas tilang. Tapi kalau enggak, auto ditilang nih Bor. Dimana kalau motor dikenakan tarif tilang 250.000, kalau mobil 500.000. Nah, kebijakan ini nih yang menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak warga yang setuju untuk menekan angka polusi di Jakarta. Selain itu, secara nggak langsung ini imbasnya kan bisa mengurangi kemacetan juga. Tapi banyak warga yang lain kontra dengan kebijakan ini karena satu, pertama tempatnya di mana. Kalau hanya di pinggir jalan kayak penilangan pada umumnya, itu otomatis bakal bikin macet banget, ya kan? Kali aja gitu, satu mobil dites, satu motor dites, layak nggak nih jalan? Itu udah bisa ya kurang lebih memakan waktu sekitar 5 menit ya menurut gue ya. Ya bayangin aja kalau berapa banyak kendaraan yang ditilang, macetnya pasti bisa menular banget tuh. Nah selain itu, yang kontra ini juga menanyakan, setelah ditilang terus langkah berikutnya apa? Karena kalau udah bayar tilang, ya lu masih bisa jalan besok harinya atau setelah tilangnya. Terus efek jerahnya ini apa? Fungsi dari tilang uji emisi ini apa? Terus duitnya dikemanain? Apa itu dialihkan untuk menekan polusi lagi? Beli alat apalah ya, atau gimana lah? Atau hanya sebatas efek jerah doang? Kalau efek jerah ya oke, kalau udah dibayar ya besok gue jalan lagi gitu. Ya gak berdampak juga kan kalau kayak gitu caranya. Selain itu ada juga nih teori-teori konspirasi baru. Kayak masyarakat kita nih menilai kayaknya nih ini adalah program pemerintah untuk supaya kita pindah ke kendaraan listrik. Ya sebenarnya sih kalau gue sih oke-oke aja ya. Cuman kan satu nih, kendaraan listrik ini harganya mahal banget. Udah gitu kedua, fasilitas-fasilitasnya ini nih, udah rata belum sama SPBU yang masuk ke dalam-dalam
yang bisa dijangkau secara luas. Kan ini kan masih di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau solusinya harus berpindah ke kendaraan listrik, ya menurut gue sih bukan sesuatu yang bisa berdampak besar. Tapi kita tahu sendiri kan, Jakarta ini diapit oleh kota-kota penyangga yang dimana banyak pabrik-pabrik di situ, dimana emisinya itu menimbulkan polusi juga. Sekarang juga harusnya pabrik-pabrik ini juga dikasih entah peringatan, entah apalah dari pemerintah nih untuk supaya mengontrol emisinya biar nggak menyebar terus. Ya sekarang kita sendiri yang rugi soalnya kan. Belum lagi PLTU, mana kita tahu sendiri jadi penyumbang emisi terbesar nih, faktor polusi udara yang terjadi nih. Ini kan harusnya juga harus bisa diatasi pemerintah. Jadi bukan hanya program-program seperti uji tilang emisi atau beralih ke mobil listrik. Ya buat gue sih itu tetap nggak apa-apa. Cuman faktor-faktor besarnya juga diperhatikan. Kayak pabrik-pabrik itu, kayak PLTU itulah. Kita tuh harusnya sekarang tuh bekerja sama. Jangan hanya menyusahkan satu pihak atau menyalahkan satu pihak. Gue sih ngerasa ya, kalau emang ini terus dibiarin, tetap abai, cuman mikirin cuman satu pihak aja nih. Ya kayak misal tadi kayak melakukan tilang atau suruh masyarakat beralih ke mobil listrik, ya buatku sama aja bohong. Harus ada langkah konkret juga yang jelas. Kalau nggak kayak gitu ya, polusi ini bisa lebih parah dari pandemi loh. Gue aja sekarang keluar udah ngerasa ngap banget ya kan. Kayak napas saya udah gak enak. Ini sih bisa lebih parah beneran daripada pandemi. Sekarang ya Bor, intinya sih menurut gue ya, kita harus berkaca pada diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita bisa kasih untuk menekan polusi ini? Ini bukan untuk kita pribadi loh, tapi untuk kepentingan bersama. Banyak hal yang bisa kita lakuin, kayak misalnya mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan berpindah ke angkutan umum. Ya buat gue sih lu gak usah gengsi lah. Lu mentang biasa kerja naik mobil atau apa sendiri lagi kan, itu daripada lu nyusahin ya, satu bikin macet, kedua bikin polusi, ya beralih lah lo. Oke, kalau emang tetap pengen bawa kendaraan pribadi, paling enggak jangan lu sendiri gitu, ajak kolektifan yang searah lu nih atau sekantor sama lu, supaya mereka ini gabung sama lu, paling enggak berkurang lah kendaraan. Tetap sendiri satu mobil aja itu bisa buat 4 motor di jalanan ya kan, gimana lagi emisinya tuh, itu kan udah lumayan banget. Kita benar-benar bisa saling bekerja sama untuk menekan polusi udara ini. Ingat, jangan egois. Kita hidup ke depan masih mikirin anak cucu kita nih. Jangan hanya mikirin diri kita sendiri. Oke Bor, sekian Riba review berita pada episode kali ini. Seperti biasa, kalau lo punya opini lain, kalau ingin berpendapat, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Riba Review Berita episode berikutnya bareng gue si Ali Riba. Bye-bye.